Ini faktor alamkah atau ada faktor lain yang membuat banjir ini tak berkesudahan? Curah hujan tinggi ini yang mengakibatkan kejadian banjir tadi. Jadi menurut perkiraan kami curah hujan ini bahkan nanti puncaknya itu. Tapi saya tetap akan ngotot bahwa banjir Bengkulu utamanya adalah pertambangan. Indikasi apa? Banjir itu selalu ditunggu partai politik karena dengan suasana seperti itulah mereka bisa membagikan Indomie. Memang banjir di Bengkulu ini sekarang udah parah. Parah, ya. Dari hasil analisa kami kan tumpangan banjir tidak dibutuhkan data yang sedikit loh. Ya. Itu cukup besar dananya. Tapi saya nanya, butuh berapa biaya untuk menanggulangi banjir ini, Bang? Kira-kira? Kalau yang Miliaran, triliunan? Kalau memang kita belum bisa mengatasi banjir secara instan, mungkin jangan sampai ada korban jiwa lah di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini seperti janji kita yang kemarin, nepatin janji lagi nih. Kalau lanang itu harus nepati janji deh. Punya janji ya Bang? Punya janji dan bertanggung jawab. Nah, kita bertanggung jawab kan kita mau menyelesaikan banjir, ya kan? Jadi bahasan kali ini lanjut ke banjir, ya seperti janji kita kemarin mau datangkan dari BPDAS. Nah, hadir di sini udah ada Pak Ahmad Taufik Siregar, Kepala BPDAS tahun Provinsi Bengkulu. Gimana Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Walaupun musim hujan masih sehat Bang ya. Sehat. Harus sehat. Otaknya yang nggak sehat sekarang. Banjir bentar lagi datang. Juga ada dari Kasatker SNFT PJSA Balai Sumatera 7, ya, Abang Faris Iqbal Tawakal. Sehat Bang? sehat. Sehat ya. Oke, juga hadir siang ini dari BMKG Klobay Provinsi Bengkulu, Bapak lengkapnya Bapak Paus Yohanes Apoh Damanik, Kepala Stasiun Klimatologi Bengkulu. Ya, langsung kepalanya ya Bang. Tadi yang berdua saya tanya gimana Bang kabarnya, sehat? Saya nanya Bapak Damanik nih, gimana kabarnya, sakit? Pastinya sehat. Sehat. Alhamdulillah. Soalnya beliau lagi deg-degan ini. Iya. Nah ini yang mau kita bahas yang ini. Viewersnya udah mau nyerang ini. Karena sedang ada peringatan ya, terutama untuk Bengkulu. Soal katanya BMKG pusat menyurati Presiden ada peringatan untuk La Nina. Nah, ini nanti kita bahas itu. Juga ada satu lagi sebenarnya. Tadi kata beliau habis paripurna, lagi OTW ke sini. Lagi OTW ke sini. Bang Yusin Sembiring yang mengawali buka masalah banjir ini. Ya, nanti beliau insya Allah hadir. Katanya lagi OTW tapi kita nggak mungkin lama nunggu. Nanti mudah-mudahan beliau bisa datang. Ya. Benar. Kursinya udah ada. Kalau udah beliau kita nggak datang kita nanya kursi kosong aja. Iya. Jadi ini Bang, seperti biasa kami di forum Bengkulu ini forum yang acak galuh. Jadi selain kami bahas soal politik, soal hukum, soal ekonomi, kami juga bahas soal lain-lainnya. Salah Prestasi satunya anak. ya prestasi anak juga ada ya. Ini kita bahas soal alam dan kebencanaan. Ya. Nah, ini menarik karena terus terang tambah menarik. Kenapa? Bagi saya ya. Berapa hari lalu rumah mertua saya kebanjiran. Udah sampai ini Bang. Cuma kan memang hujan di kota ya. Tapi waktu hujan di kota belum naik airnya. Ternyata setelah air kiriman datang udah hampir sedada kemarin. Nah, kita awalin dulu ke BMKG nih, ya. Iya, BMKG lihat ke sana BMKG. dong, jangan ke sini. Jadi Yang deg-degan di sini. Apa yang mau ditanyakan ini? banjir tak sudah. Saya make kata-kata dari Danau Dendam tak sudah ya. Iya. Nah, banjir Bengkulu tak sudah. Ini faktor alamkah atau ada faktor lain
yang membuat banjir ini tak berkesudahan Bang, di Bengkulu ini. Gimana Bang Dewan? Ya, dari sisi BMKG tentunya berdasarkan kajian lapangan ya, Kajian lapangan. kemudian prediksi kita, kemudian kondisi lanina kita masih bertahan sampai nanti Januari. Sampai Januari. Ya, jadi ini kita kan memang sudah memasuki musim penghujan dan beberapa hari atau beberapa minggu terakhir kita selalu mengeluarkan status waspada ya. Udah status waspada? Cuaca ekstrim. Nah, artinya begitu cuaca ekstrim maka kejadian yang harus diantisipasi adalah angin kencang termasuk petir. Nah, kemudian curah hujan tinggi. Nah, curah hujan tinggi ini yang mengakibatkan kejadian banjir tadi yang kita sebutkan. Jadi menurut perakiraan kami curah hujan ini bahkan nanti puncaknya itu di November, Pak. November. Iya. Bulan depan Bang. Iya. Hasil prediksi kita puncaknya itu nanti di bulan November. Jadi kalau kemarin ada banjir ya tentu di November kita harus lebih waspada lagi. Itu yang disurati dari BMKG ke Presiden. Ya, secara nasional kita sudah sampaikan ke Pak Presiden karena hampir semua provinsi ya itu kena dampak. Nah, ini kita sambut dulu nih. Bang Husin Sembiring udah datang. Nah, sini Bang. Sini Bang, udah Sini, kami Bang. tunggu. Memang udah kami Karpet pesan. merahnya ada tadi kan Bang? karpet. Habis paripurna tadi Bang ya? Iya. Bahas apa nih? Bukan bahas banjir? Enggak. Enggak ya? Enggak, paripurna tadi cair enggak penanggulangan banjirnya? Kita bahas banjir, bahas perda pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah. Mandat daripada peraturan pemerintah dan dari Oh, sudah mulai dibahas. Tapi ya tetap aja ketergantungan dengan pusat tetap tinggi. masih tinggi. Nah, itu Bang, mau kita tanyain juga nanti Bang. Soal dana pusat nih. Karena banjir nggak berkesudahan. Baru mulai nih tadi Bang. Oh, Oke Bang Damani, gimana yang surat Presiden tadi? Ya, itu secara nasional kita melaporkan karena ada beberapa provinsi yang terdampak ya dan hampir Boleh Bang? Boleh. Kita baca kalau Bang. Jangan. maka dari sana kita juga harus bangun kewaspadaan ya untuk aparatur dan pihak terkait. Nah, kemudian bagaimana juga cara membangun aware dari masyarakat karena masalah masalah banjir mungkin BMKG sudah berbuat, BWE sudah berbuat, BPD sudah berbuat. Kadang-kadang kita sampaikan info tapi masyarakat nggak tindak lanjuti. Kan itu gitu. Jadi satu, yang kedua memang ya banjir itu kan bisa juga diakibatkan oleh memang posisi yang rendah ya. Iya. Sehingga apabila hujan airnya numpuk di sana. Nah, itu mungkin nanti kan bisa terkait ke sana seperti apa. Artinya sosialisasi ke masyarakat yang paling penting. Iya. Karena Sejauh ini sosialisasinya kayak gimana? lah kalau BMKG kan cuma menginformasikan Pak. Iya. Karena kami tidak boleh mengambil alih tupoksi yang lain. Oh, Ya kan? jadi BMKG nginfokan ke Ya. pemerintah daerah. Ya. Kita cuman dapur informasi. Begitu informasi selesai kita sebarluaskan. Nah, tindak lanjutnya kan masing-masing stakeholder sudah punya siapa melakukan apa. Gitu ya. Iya. Nah, siapanya itu siapa aja Bang? Nah, itu saya artinya kan ya ada beberapa instansi yang terkait ya. Mungkin dari pihak pemerintah yang lebih banyak tahu gitu ya. Kalau kita selama ini paling dengan BPBD ya, termasuk juga kita punya link dengan kelompok-kelompok kampung siaga bencana hampir seluruh kecamatan yang difasilitasi oleh Kemensos. Kemensos. Ya, termasuk besok kita hadirin ya. Iya. di grup camat juga yang dikumpulkan oleh Kemensos, diinisiasi oleh Kementerian Sosial Bengkulu. Iya. Ada grup WhatsApp yang komunitasnya itu para camat dan satu lagi itu dari teman-teman yang ditugaskan di setiap desa itu namanya Kampung Siaga Bencana itu.
kampung siaga bencana setiap desa ya Pak ya? Itu hampir semua desa sudah ada. Jadi izin Bang Ben, berarti memang sebenarnya kalau kasus masalah banjir-banjir ini emang lumayan serius ya? Serius, karena seminggu bisa 3 kali. Tiga kali. Untung saya pakai bajunya kebesaran Pak, jadi kalau banjir saya bisa berenang. Ini nggak ada pelampungnya. Iya. Ada lah gini. Jangan tinggi-tinggi. Wah ya. Bapak Husein langsung senang. Oke, tadi disebutkan selain BMKG untuk banjir ini. Nah, ini saya bukan mematok abang sebagai tersangka ya. Iya. Saya mau Dari terinterogasi tadi Bang beliau Taufik nih. agak cemas Bang. Iya. Abang Ben jangan. Iya nih, apa nih mau ditanya nih ya? Iya. Datanya lengkap Pak. Enggak, ya. Jadi ini kemarin kita bicara soal hulunya ya. Ya, Hutan di hulu kita itu informasi kemarin sempat dibahas selain tambang. Iya. Ya. Bang, tadi kok bilang apa? Abang bicara soal tambang juga nih, Bang. Tapi di hulu itu ternyata banyak hutan itu udah berubah jadi kebun kopi, kebun sawit. Iya. Itu yang kemarin banyak diprotes. Ini kenapa banjir terus-terusan? Ternyata di hulunya bener kayak gitu, Bang. Iya. ya ini ya. Ini ingin menjelaskan juga terkait dengan posisi hutan. Ya, kami di sini kan UPT dari Kementerian LHK, Direktorat Jenderal Teknis kami Pemda CLH. Kami di sini diperbantukan lah untuk mendukung Pemda dalam hal untuk memperbaiki area hutan-hutan yang sudah rusak tadi atau beralih fungsi. Ya, sebenarnya pengelolaan hutan itu lebih domain di Pemda, dalam hal ini instansi teknis dinas kehutanan ya. Memang di daerah hulu kita, daerah hulu terutama kami ambil case contohnya di Benteng, daerah Benteng, itu memang perubahan alih fungsi hutan kita sangat luas sekali, sangat besar, hampir mencapai 60%. 60%. 60% sudah berubah fungsi tadinya hutan lindung. Hutan lindung kan kita tahu tuh sebagai tata kelola air sebenarnya. Iya. Nah itu sebenarnya pemerintah sudah membuat regulasi itu sesuai dengan peruntukannya. Artinya hutan lindung itu untuk ditata air, maka fungsinya jangan berubah. Namun kan kita melihat juga di lokasi hulu kita itu banyak menjadi area perkebunan, terutama juga kopi. Nah kopi ini, nah, itu akan mengurangi memang daya serap hutan kita terhadap air hujan. Itu makanya tadi disampaikan ini bahwasannya kota sudah tidak hujan, tapi air tetap naik. Artinya masih terjadi hujan di hulu. Terus juga faktor lain tuh di daerah hulu itu tingkat kecuramannya sangat tinggi, sehingga hujan yang jatuh itu akan cepat turun ke bawah berakumulasi. Nah, berakumulasi sehingga dia akan menumpuk di sungai-sungai kita. Nah, kenapa kemarin terjadi banjir itu, apalagi itu tanggal 29 Agustus 30 Agustus itu memang daya tampung sungai kita tidak mampu menampung Sungai kita, lebatnya Sungai itu. Bengkulu itu, Bang? Ya, Sungai Bengkulu itu tidak mampu menampung lebatnya air hujan yang turun. Nah, dari data alat yang kami punya, kami juga ada masa alat ya sama dengan BMKG juga, itu alat pemantau kondisi cuaca. Itu tuh 3 kali lipat curah hujan yang turun dengan daya tampung sungai kita. Makanya menjadi banjir dan limpasan menjadi di luar daripada kemampuan sungai kita menampung. Tapi kondisi khusus kami perhatikan hanya pada saat itu. Nah, dengan situasi kemarin hujan juga turun, tapi durasinya tidak selebat kemarin dan tidak jangka panjang, tidak ada akibat banjir. Itu. Nah itu memang kondisi hutan kita memang banyak beralih fungsi ya di daerah hulu. Maka kami di sini terus berupaya untuk mengembalikan fungsi hutan itu kembali. Itu mungkin Pak Benny di sini. Nanti upaya penanggulangannya. Sudah berupaya Bang Ben, catat. Ya. Ya. Nanti kita tanya itu lah. Ya. Sudah Tapi berupaya. sebelum ini kan abang menyangkut soal aliran sungai itu tadi, ya kan? Aliran sungai dari itu tadi sampai ke hilir ternyata uap. Ya.
kesalahannya di mana kok? Tadi abang bilang 60% sudah jadi daerah perkebunan ya. Terus kemarin sempat dikritik. Nah, ini ada orangnya nih. Kebetulan. Ini yang mengkritik ini. Seseorang Medan. Tambang ini, Pak. Nah iya. Soal tambang. Iya. Kalau kebun kan masih ada kopinya, masih ada Nasi, ini. ya bisa. Tapi tidak, informasi yang saya dapat itu tidak terserap. Bukan penyerap air. Jika terjadi luapan curah hujan yang tinggi, akhirnya di hutan sana nggak terserap. Ya. Nah, kalau soal tambang nih, ini kan yang kita lihat lubang-lubang besar, terus kalau di foto dari atas itu hutannya udah Ampas. kosong gitu. Itu seperti apa, Bang? Jelasinnya. Udah botak ya hutannya. Memang kan kalau untuk tambang ini kan tentu mereka ada perizinannya ya, ada perizinan untuk mengakreditasi areal tambang itu. Ya. Namun kan juga di samping perizinan diberikan, mereka juga diberi kewajiban sebenarnya untuk memenuhi kewajibannya, termasuk rehab das dan juga reklamasi. Nah itu ya ada dua hal kegiatan dulu. Kalau kita melihat ada dampak terhadap kemampuan sungai kita tadi itu ya, sungai kita untuk menampung curah hujan itu ya bisa saja jadi ada pengaruhnya ke arah sana sehingga sungai kita menjadi lebih dangkal, sehingga kemampuannya juga menjadi berkurang untuk menampung air hujan tersebut. Itu kan makanya kalau banjir kan harus kita uraikan nih. Iya. Banjir ini kenapa sih jadi banjir dan apa penyebabnya? Ya. Kalau kita sudah tahu penyebabnya apa, maka kita bisa cari solusi terbaiknya seperti apa. Nah, kira-kira sebab konkretnya apa, Bang? Penyebab yang pastinya. Ya, Kalau menurut ya jelas kan ada beberapa faktor itu. Yang pertama jelas hujan ya. Ya, Kalau nggak ada hujan kan kalau hujan udah nggak nggak ada mungkin rulah ya banjir, Pak ya, ya. nggak bisa lagi kita ini. Kalau nggak ada hujan pasti nggak ada banjir kan. Iya. Nah tapi kan hujan ini kita lihat juga lebat atau tidak. Kalau dia hujan juga tapi kapasitasnya masih normal, maka tidak mengakibatkan banjir. Namun kalau hujan lebat dalam durasi panjang, itu tadi yang mengakibatkan banjir. Di samping itu juga mungkin sungai kita mengalami pendangkalan, sehingga daya tampungnya semakin berkurang. Kemudian juga dengan perubahan fungsi dari kawasan daerah hulu, sehingga daya serap air tadi menjadi berkurang. Nah, ya kan bisa juga mungkin saluran air dari hujan, sebenarnya kan kalau normalnya hujan turun, ya mengalir ke sungai, sungai langsung mengalirkan ke laut. Pas bisa jadi ada sumbatan dalam sungai kita ini, sehingga air dari sungai tidak langsung lepas ke laut. Nah, sejauh yang Abang tahu sungai kita nyumbut nggak? nah kami kemarin sedikit jalan-jalan lah, jalan-jalan ke lokasi yang terdampak kemarin banjir sampai kita melihat ke daerah muaranya sungainya ke permukaan laut kita. Jadi memang kami melihat yang terdampak banjir itu adalah di badan sungai itu, di badan sungai itu. Sebenarnya kalau dari namanya saja juga kita sudah bisa memahami lah. Salah satunya mungkin rawa makmur. Namanya sudah rawa. Sebenarnya itu kan tempat serapan air sebenarnya. Namun serapan air kan dari pemukiman seperti itu ya. Kemudian juga kami melihat di muara sungai itu ternyata lebih rendah dari permukaan laut kita. Nah, artinya pada saat dia laut pasang, sungai kan tidak bisa mengalir ke situ sehingga tertahan jadi limpasan banjir tadi. Namun kita lihat banjir ini kan durasinya tidak terlalu lama. 2 hari sudah surut. Artinya begitu laut kita surut, maka air mulai lancar mengalir ke laut. Jadi memang ada juga faktor alam topografinya seperti itu. Itu yang kami lihat di lapangan. Alamnya Ya. juga. Sebelum Abang sabar dulu ya. Lanjut dari Abang lari tadi lah cuma terus canyo. Lanjut ini. Ini posisi kita sebagai host bakal tergantikan sama Bang Husin ini. Tapi tidak apa-apa. Karena kan tugas beliau pengawasan. Dia kan menyampaikan segala aspirasi rakyat. Memang itu. Dulu juga host kan, Bang? Dulu. Oh, jangan dikritik kami, Bang. Oke, dari BWS Sumatera 7. Ini, Bang. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan
dari instansi Abang untuk menanggulangi banjir yang berkepanjangan ini, Pak? Apa kayaknya, maaf ya, bukan saya nih, kayak dibiarin aja, nggak ada kerjanya nih. Apa yang sudah dibangun nih untuk misal memperlancar arus air atau ini, apa yang jadi keluhan dari BWS deh untuk soal banjir ini? Baik, ini yang perlu digarisbawahi Mas, awal sebenarnya kan di air Bengkulu kan sebenarnya kewenangan awal adalah dari pemerintah provinsi, karena kita bekerja berdasarkan wilayah sungai, Pak. Jadi wilayah sungai di air Bengkulu, termasuk wilayah sungai Bengkulu Alastaro, itu adalah awalnya menjadi kewenangan dari provinsi. Jadi kenapa kami mulai ada action ataupun pekerjaan di air Bengkulu itu sejak ada banjir 2019. Nah, ketika ada banjir 2019, dari teman-teman BPU provinsi melalui Bapak Gubernur bersurat ke kementerian kami, Kementerian PUPR, untuk memberikan bantuan penanganan secara komprehensif. Jadi kalau yang setelah ada surat tersebut, ada surat permohonan bantuan tersebut dari kementerian kami baru bisa masuk ke wewenang wilayah sungai, bukan wewenang pusat gitu. Jadi kita 2019. Jadi 2019 Pak Gubernur bersurat, kami 2020 action dari Balai adalah pertama melakukan review desain, Pak. Jadi kan selama ini sudah ada desain-desain penanganan banjir di air Bengkulu, baik dari pemerintah provinsi maupun juga dari Balai dulu juga pernah masuk. Jadi kami di 2020 tuh kami coba melakukan review desain secara komprehensif terkait pengendalian banjir air Bengkulu, mulai dari penanganan hulu, tengah sampai hilir. Itu 2020. Dan di 2021 kami lanjutkan dengan pekerjaan larap dan amdalnya. Larap dan amdal sudah kita lakukan di 2021. Memang terus terang untuk amdal kita masih menunggu perizinan keluar untuk terakhir, Pak ya. Karena kita sudah melakukan sidang amdal, sudah kita lakukan. Tinggal nunggu perizinan terakhir untuk terkait amdalnya. Jadi untuk selanjutnya mungkin baru-baru kita bisa mengusulkan terkait pekerjaan penanganan banjir di Kota Bengkulu. Sekarang udah diusulkan apa belum? Nah gini, jadi kemarin kan kalau yang selama ini ada, kan kita baru ada terkait pekerjaan UP. UP kita kan ada 2 pintu banjir. 2 pintu banjir itu memang kalau dilihat dari efektivitasnya kan memang mungkin selama ini kurang efektif ya. Ya karena memang fungsi dari pintu banjir ini adalah membuang air yang ada di banjir di permukiman dari drainase ke sungai. Tapi kenapa kita tidak efektif? Karena ketika hujan dengan intensitas tinggi dan durasi waktu yang lama, dari drainase atau di pemukiman banjir dari drainase, kemudian yang di sungai banjir dari ada banjir kiriman, jadi levelnya sama gitu. Jadi kan fungsi pompa ini kan membuang air yang ada di pemukiman dari drainase ini ke sungai ini. Tapi nanti ketika muka air di sungai udah turun, itu baru bisa kita lakukan pompa gitu. Jadi kemarin kalau untuk kondisi darurat kami dari Balai coba, kalau info dari BPDes tadi, Pak, itu kan ada memang kita ada masalah di sedimentasi muara, Pak. Jadi kenapa kita kemarin berpikir gitu, ketika hujan kan banjir nih, tapi ketika hujan itu turun kami dari Balai coba melakukan survei di lapangan. Kita lihat ketika kondisi hujan sudah reda, banjirnya nggak turun-turun nih, Pak. Kemarin sempat kita lihat dari pengamatan muka air kita di pintu banjir itu, selama 10 jam itu air cuma turun sekitar 50 cm, cuma setengah meter selama 10 jam. 10 jam? Iya, jadi dari pengamatan jam 5 pagi sampai kita lihat jam 10 jam, berarti jam 15 ya, itu masih turun sekitar 50 cm tuh, cuma setengah jam, setengah meter. Jadi pas kita lihat memang ada penyumbatan di muara. Kemudian kita melakukan penanganan darurat dengan pengurukan di muara. Pas kita lakukan pengurukan di muara memang ada dampak yang signifikan. Udah sedikit mempercepat karena memang benar yang disampaikan tadi, kondisi muara kita itu cenderung flat. Curamnya di bagian dulu ya, bagian dulu, tengah, dan di hilirnya tetap flat. Tapi karena itu cuma penanganan darurat, kita melakukan pekerjaan pengurukan muara 3 jam, dalam waktu 15 menit itu ketutup lagi, Pak. Ketutup lagi? Iya, karena dari pas kondisi pasang pasti ketutup lagi. Makanya nanti penanganan ini cuma penanganan darurat nih. Untuk kedepannya kan memang kita akan melakukan usulan dari hasil analisa kita akan melakukan penanganan dari hilir ke arah hulu. Kita coba penanganan di hilir dulu berupa
jeti dan ruin itu. Iya. Itu untuk memperlancar buangan di muara, kalau bahasanya kayak bottleneck kan Pak. Jadi pas di muaranya kayak tersumbat, coba kita buka dulu dengan unsur kegiatan jeti gitu. Nah, ini yang penting loh. Bener nggak Sungai Bengkulu itu jadi dangkal akibat ulah batu bara yang Iya, buang tambang. limbahnya ke sana? Jadi gini, kalau dari hasil analisa ya, itu kan Ya. memang permasalahan banjir Bengkulu kan ada, kita bagi dalam 3 segmen, Ya, hulu, tengah, dan hilir. oke. Nah, memang di bagian dulu seperti yang disampaikan dari BPDAS tadi, memang di situ terjadi perubahan tata guna lahan yang berpengaruh terhadap tutupan lahan. Ya, Nah, ketika hujan dengan intensitas tinggi dan durasi waktu yang lama, ya mau nggak mau kan pasti dengan berkurang tutupan lahan ini run off atau limpasan aliran hujan ini kan ke arah sungai akan membawa material yang cukup besar gitu Mas. ya, Jadi memang ada unsur sedimentasi di situ, ada unsur sedimentasi dari hulu terhadap perubahan tutupan lahan. Tapi di bagian tengah terkait perubahan tata ruang. Tata ruang ini adalah peningkatan permukiman, peningkatan permukiman. Dan permukiman baru ini coba kita cermati. Ini banyak di daerah-daerah berdataran banjir ataupun yang cekungan tanpa didukung dengan sistem drainase yang optimal dan persampahan yang bermasalah sekarang juga kan. Jadi ketika banjir jangan dilepaskan juga terkait permasalahan drainase yang tidak optimal dan sampah ini. Itu di bagian tengah. Dan di bagian hilir otomatis ini akan menjadi akumulasi dari bagian dulu sampai hulu, tengah, hilir. Jadi akibatnya ada sedimentasi muara tadi. Ya mungkin ya, secara tidak langsung ya pasti ada peran dari masalah tata guna lahan di hulu gitu. Secara gamblangnya mungkin terkait yang karena di hulu pertambangan dan perkebunan ya secara dalam pasti ada unsur dari bagian hulu itu. nah Bang, ini kan dari awal Bang dengar tadi nih. Kalau pelan dikit, Ya, Bang. silakan Abang ngawas dulu. Kami Itu Bang, emang Abang sebagai pengawas. aspirasi semua rakyat yang ada di Bengkulu ini boleh Bang. Saya ini dibayar, digaji, diangkat, memang harus untuk bersuara. Ya, Kalau anggota DPR yang nggak bersuara, berarti ya nggak digaji. begitulah. Oh, bukan. Jadi, kalau usir nggak bersuara lantang, ya harus dipertanyakan. Tanyakan. Kalau insya Allah sampai sekarang ya. Karena dulu sebelum digaji sama rakyat, saya bersuara lantang. Sekarang saya digaji ya saya punya kewajiban moral. Oh, Kalau saya Bang, luar biasa. saya Aku mau bersuara aplaus ya. Nen. lantang. Karena lagi buntu Bang. Kalau lagi nggak buntu Bang, diam. Berarti surat kuasa nggak cair. Iya, berarti ya Bang Ben ini orangnya gini Bang. Kalau lagi buntu bernyanyi, Iya. bahaya itu kalau dia bernyanyi Bang. Tapi kalau Tapi lagi dia harapannya buntu terus. Tapi bukan, kalau dia lagi banyak duit, nyawer. Jadi gini, terima kasih dari BMKG yang sudah hadir. BMKG itu early warning system. ya, Dia mengabarkan, Iya. dia tidak bertindak. Yang nggak bisa dipantau oleh BMKG hari ini adalah kematian, ya, gempa bumi. Tidak akan bisa Iya. dipantau besok, lusa, atau bulan depan, atau tahun depan akan ada gempa bumi di Bengkulu, nggak bisa. Kemudian kiamat. Jadi kematian, gempa bumi, dan kiamat. kiamat. Jodoh? Ini yang nggak bisa dipantau. Kalau jodoh bisa. apalagi beliau orang Sumatera Utara kan gitu. Itu jodoh bisa dipantau. Karena jodoh bukan di tangan Tuhan, tapi di tangan Hansip. Aku yang tepuk tangan. Jadi kalau mau jodoh, tawarnya di tangan Hansip. Artinya kadang-kadang BMKG ini tidak dipandang bahwa dia memberikan satu sistem early warning itu. Ketika BMKG itu bisa mengasumsikan dengan cuaca, maka dia bisa prediksi 6 bulan, bahkan 1 tahun ke depan itu seperti apa. Kelembapan, kemudian debit air yang akan dicurah hujannya bulan berapa, minggu depan ada atau tidak, itu bisa sudah terpantau sekarang. Nah, tapi masalahnya, apakah data yang disajikan BMKG ini diolah oleh BWS, diolah oleh Kehutanan, diolah oleh SDM,
diolah oleh masyarakat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Kalau ini jalur soal hulu Sungai Bengkulu. Nah ini yang nggak terpantau. Apakah itu dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian? Nggak termanfaatkan. Kenapa? Kalau Dinas Pertanian mengelola prediksi oleh BMKG, maka dia bisa memberitahukan kepada petani hari ini tanam apa, lusa tanam apa, minggu depan tanam apa, bulan depan tanam apa, tahun depan tanam apa. Artinya kesesuaian dengan mereka yang butuh air hujan, mereka yang butuh dan geologinya memang disesuaikan dengan debit air yang ada di hulu, tengah, hilir. Tapi saya tetap akan ngotot bahwa banjir Bengkulu utamanya adalah pertambangan. Indikasi apa? Saya bisa bertanggungjawabkan. Pertama, saya sudah datang ke sana. Hulu Sungai Bengkulu itu mau diubah kok sama dinas sama tambang batu bara. Tapi izinnya belum keluar. Jadi hulu Sungai Bengkulu itu ada 2 tambang yang mengalir di sana. Satu KRU, Kusuma Raya Utama. Satu lagi IBP. IBP ini satu areal dengan BMH, BMK dari IBP. Hulu Sungai Bengkulu ada di sana. Lalu kemudian bagaimana hulu Sungai Bengkulu ini ketika di bawahnya ada batu bara? Ini pasti diubah. Kenapa? Cara pikir tambang batu bara adalah bagaimana mengambil batu baranya. Lalu kemudian dia pinjam untuk memindahkan hulu Sungai Bengkulu. Karena hulu Sungai Bengkulu itu airnya ke KRU, gelas, satu lagi ke Sungai Bengkulu ini. Ini hulunya. Makanya kemudian memang waktu 2019 BWS tidak kewenangan ini, karena kewenangan BWS adalah sungai yang lintas provinsi kayak Sungai Musi, gitu. Lalu kemudian dengan ada kejadian banjir ini, mau tidak mau BWS diminta untuk mengambil alih ini. Kan? Nah ini yang kemudian kita satu indikator. Kenapa saya bilang masih tambang batu bara menjadi faktor utama? Kalau petani kebun yang di atas dibuka besar-besaran kebun, benar. Tapi apakah kemudian ditinggalkan? Tidak. Petani memang nebas hutan, tapi dia tanam kopi. Artinya serapan masih ada. Sekarang fakta yang terjadi adalah ngupak tambang, ngupak hutan, pinjam pakai kawasan, kemudian tidak direklamasi. Salah satunya faktanya adalah GMH. Makanya saya bilang yang patut dipenjara ini inspektur. Saya inspektur tambangnya nggak datang sekali ini. Kan dia nyalahkan bukaan kebun luas yang di hulunya terbuka luas. Iya benar. Tapi kemudian petani di sana adalah menanam kembali dengan tanaman. Itu satu. Yang kedua, indikatornya apa? Dari hulu, tengah sampai hilir, sedimentasi bukan berasal dari pantai. Bukan berasal dari erosi pantai. Sedimentasi berasal dari tambang batu bara. Buktinya, ada nggak yang ngambil batu bara di Muara Bengkulu, Sungai Bengkulu? Ada. Pertanyaannya, apakah ada di Muara Sungai Bengkulu itu batu bara di dalamnya? Tidak. Lalu pertanyaan kemudian, dari mana batu baranya? Hah? Ini fakta. Nggak bisa dibuktikan. Ketika di Muara Bengkulu, Bangkahulu, di sungai, di kelurahan Sungai Hitam, Pasar Baru. Oh ya. Pasar Bengkulu. Pasar Bengkulu. Di seberang arah ke Unip itu ada tangkahan batu bara. Di sana ada aktivitas di Muara Bangkahulu, aktivitas penambangan batu bara, bukan tambang pasir, tambang batu bara. Batu bara ada di sana. Bahkan pengangkutan batu bara ada di sana. Orang beli batu bara ada di sana, pasar di batu bara ada di sana. Artinya
Di situ membuktikan bahwa pencucian batubara, eksploitasi batubara di hulu Sungai Bengkulu membawa batubara sampai ke muara. Satu, sedimentasi dalam bentuk apa? Mungkin nanti BWS bisa buka data yang betul-betul. Di mana sedimentasi muara di sana? Apakah banyak pasir yang berasal dari laut? Apakah banyak lumpur yang berasal dari hulu? Coba jawab, bisa Pak? Gitu loh. Iya, Pak. Memang kondisi dari hasil studi kami memang dominan sedimentasi di muara Pak. Sedimentasi adalah dari hulu, sedimentasi hulu, lumpur Pak ya. Lumpur dan batubara. Bukan dominan dari pasir. Jadi Kondisi realnya nih. jadi beda dengan yang ada di Muara Maras. Muara Alas Maras itu sedimentasi berasal dari laut. Ada karang di sana, ada ini di sana. Lalu itu di Muara Pasar Bengkulu itu lumpur. Gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, kemudian saya nggak bicara tengah dulu, saya bicara hulu. Inilah membuktikan bahwa tambang batubara berperan 80% dalam konteks banjir. Banjir kenapa? Saya bilang ada dua. Pertama, banjir bawaan. Yang kedua, banjir tampungan. Artinya daya dukung dan daya tampung dalam konteks pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Ketika bicara daya dukung dan daya tampung, maka bicara daya dukungnya, apakah muara Sungai Bengkulu itu mendukung resapan air sedikit lebih lama, atau kemudian ketika hujan besar, air hujan itu, curah hujan itu membawa lumpur-lumpur. Nah, ketika air hujan membawa lumpur-lumpur, maka yang disebut dengan wilayah sungai itu akan tergerus. Akan tergerus kenapa? Pertama, desakan air yang tidak bisa terpantau. Desakan air yang tidak bisa dikendalikan oleh akar-akar tanaman. Akar tanaman itu ya, Bang. Tapi kemudian batu-batu, kerikil-kerikil batu bara itu menggesek terus wilayah pesisir sungai, badan sungai. Maka kemudian ketika LHK saya minta untuk melakukan uji baku mutu air, yang ada di sana memang bukan pencemaran soal industri, bukan pencemaran soal kimia, tapi kekeruhan. Karena kekeruhan akibat tambang tadi ya. Kekeruhan itu akibat dari gesekan wilayah sisi kiri kanan sungai. Jadi kalau Sungai Bengkulu dia akan semakin melebar, lalu kemudian mendangkal. Kenapa mendangkal? Ya tadi yang kata muara didesak oleh air laut. Sedimentasi yang ada di muara itu tidak karena dia itu berat, bukan ringan. Iya, benar. Dia melakukan sedimentasi, desakan air itu mendesak juga. Hingga mau tidak mau, suka tidak suka, wilayah tengah akan terdesak. Wilayah tengah akan terdesak. Nah, ini yang saya bilang, bagaimana pengawasan inspektur tambang. Inspektur tambang itu salah satu tupoksinya adalah mengawasi bagaimana aktivitas tambang berdampak pada lingkungan hidupnya. Sekarang dampak enggak? Ini fakta. Enggak ada namanya penghasilan tambang batubara di tengah sungai. Newmont itu enggak diperbolehkan untuk menambang limbah emas di NTT sana. Gitu loh. Ini diperbolehkan. Mau dibolehkan? Mau dilegalkan? Kenapa? Ya Itu nanti kita bahas lagi. soal batubara. Batubara ya. Soal pendapatan, retribusi dan pajak nanti. Ya, Nah. ini Bang, saya Kayaknya lumayan panjang yang batu bara ini ya. Penyebabnya banyak. Pas.com ya. BNPB ungkap penyebab bencana banjir dan longsor di Bengkulu. Ini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana DONI menyebutkan bencana banjir dan longsor di 9 kabupaten Bengkulu disebabkan oleh ulah manusia. Ya pertanyaannya, tambang batubara ulah manusia bukan? Bukan cuaca. Itu kerakusan manusia tambang batubara itu.
Bisa enggak? Hampir sama Bang, sama beliau tadi sampaikan Bang Taufik. Ini dalam kutipannya, ke depan peristiwa seperti ini jangan terulang. Yang terjadi Tutup batu bara kalau nggak mau terulang banjir lagi. batu baranya. Iya, Batu baranya kita tutup. ambang batu bara itu tutup. Bahwa daerah tangkapan air di hulu sungai mengalami perubahan fungsi, alih fungsi lahan dan pertambangan. Iya Bang. Ya, seperti Abang tadi. jawab aja Bang, apa-apa kok. Yang mana nih? Yang mana? Sebenarnya abang tuh pengen, Kita sini. kayaknya dia Ini dulu, bener dulu nih. nih. Tegas dulu deh. Iya. Soal Baik. lingkungannya ini Bang. Ya, dari data yang kami miliki, Ah. memang itu terjadi perubahan fungsi Iya. hutan lindung tadi sejak awal sebagai fungsi tata kelola air, Ya. berubah fungsi menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Ya. Baik. Dari data yang kami miliki itu ketika kekritisannya itu hampir sudah 60%. Dari 27.000 hektar yang kawasan hutan kita di daerah hulu, itu daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah, itu sekitar 17.000 hektar itu sudah beralih fungsi menjadi 17.000 hektar. dari 26.000 tadi, 17.000 sekitar sudah berubah menjadi area perkebunan kopi masyarakat. Namun kan seperti dijelaskan oleh Bang Sembiring tadi, sebenarnya hanya penurunan fungsi penyerapan airnya, tapi tidak menghilangkan penyerapan air karena di situ masih ada tanaman-tanaman kopi. Iya. Namun kan kopi kan tidak sebesar daya serap terhadap pepohonan. Nah ini kan sebenarnya kebun masyarakatnya sudah turun temurun, sudah bertahun-tahun ada di sana. Nah, kita melihat juga dari sekian tahun itu juga kejadian banjir kan tidak setiap saat. Hanya dia semacam ada waktu-waktu rentang waktu yang tadi pemicunya curah hujannya sangat lebat. Kalau hujan biasa kan tidak banjir, artinya fungsi penyerapan hutan itu masih berjalan, namun tidak maksimal di daerah hulu. Benar yang disampaikan tadi sama Bang Sembiring tadi, ya ini kan usaha masyarakat, ekonomi masyarakat untuk usaha budidaya kopi, dan ini sudah turun temurun ada di daerah hulu kita. Nah inilah yang coba kami untuk agak berbagi ruang lah dengan masyarakat kita, artinya tanaman kopinya bisa berbagi ruang dengan tanaman-tanaman hutanan lah, tanaman keras atau tanaman buah-buahan berkayu, sehingga nanti fungsi penyerapannya akan lebih meningkat, tapi tidak juga menghilangkan usaha kopi masyarakat. Gitu. Artinya Bang menyarankan dari tanaman-tanaman misal kopi atau itu ditanam kayak buah-buahan, Ya. buah-buahan atau Jadi, yang lainnya yang bisa. Maksudnya ini kan tanaman buah-buahannya kan bisa pengganti pendapatan kopi tadi. Contohnya misalnya kalau di situ kita tanam pokat, kita tanam durian, tulasi, hasilnya kan lebih tinggi dari kopi sebenarnya. Nah itu yang mau saya tanyakan sekarang. Tadi kita bahas penyebab nih Bang. Abang tadi sempat bilang kalau nggak mau banjir tutup tambang. Dari BMKG tadi Bang Damanik bilang waspada bulan depan nih. Ya. Tadi waspada kan udah tingkat paling tinggi. Iya, Cemas kita nih. waspada. Waspada. Tindak seru tuh. Iya. Dari BPDA sudah menyampaikan nanti ada penanggulangan penyebab dari hulu itu ada yang tanam kopi termasuk tambang. Dari PWS bawa nih baru dari 2019 Bang ya. Diminta untuk turun gunung bantu nih masalah banjir di hulu. Nah, selama ini bukan wewenang Abang kan, lebih banyak ke provinsi nih. Iya, Provinsi dan kabupaten seharusnya kan. Nah sekarang kita bicara soal mengatasi, terutama warning dari Bang Damani, BMKG pusat sudah warning nih, Bengkulu curah hujan tinggi, badai La Nina bentar lagi naik lagi ininya, tinggi lagi. Nah, mungkin Bang Husin nih yang mandu, kira-kira apa yang harus kita perbuat dalam waktu dekat dan jangka panjangnya? dalam konteks jangka pendek, semua pihak harus duduk. Pertama, pertumbuhan tanaman keras 1 cm aja itu nggak bisa 1 bulan. Ya, tanaman keras itu kan tahunan. Artinya apa? Saya pernah cek ke KRU, saya pernah cek ke DMH, ke IBP, ke BMI. Singkapan-singkapan yang sudah mereka olah
pada saat saya hadir ke sana, waktu itu saya pansus RPPLH waktu itu, kita sidak ke sana. Ya. Saya lihat fakta yang terbukti di sana adalah DMH yang tidak melakukan reklamasi, itu ya. IBP belum melakukan reklamasi pasca tambang karena masih ongoing. Tapi bukan tidak bisa IBP atau BMK melakukan reklamasi ongoing. Artinya apa? Kupa, kembalikan, kemudian kelola topsoilnya, lalu kemudian lakukan reklamasi, lalu melakukan penanaman. Itu tugas inspektur tambang dalam konteks reklamasi ongoing. Pada saat berlangsung penambangan, dia juga bisa melakukan juga reklamasi. Bisa enggak? Bisa. CES atau CDE di HGU-nya PT Sandabila Lestari di utara Giri Mulia. Itu ternyata bisa. Mereka kupak, ya kan? Mereka ambil tambang batu baranya, mereka kembalikan lagi lubang-lubang, timbun lagi lubang-lubang, kembalikan topsoilnya, tanami tanaman yang mengandung mempercepat unsur hara, kayak kacang-kacangan, lalu kemudian ditanam lagi sawit. Itu kenapa bisa terjadi, dilakukan oleh CES dan CDE, padahal big boss-nya sama nih. Kalau mau bongkar-bongkaran di situ loh, Iya. ya kan, saya nggak peduli, karena saya terima uang 1 rupiah pun dari perusahaan tambang nggak pernah. Boleh dicek. Kenapa bisa dilakukan di atas HGU? Kenapa yang kemudian di atasnya hutan lindung, di atasnya hak konservasi, di atas kawasan yang dia pinjam oleh Kementerian Kehutanan, oleh negara, tidak bisa? Apa bedanya? Kalau konteksnya pertanggungjawaban untuk mengembalikan lingkungan yang ada, di atas HGU-nya PT Sandabi mereka bisa melakukan reklamasi ongoing, di atas HGU-nya PT Job mereka bisa melakukan reklamasi ongoing. Kenapa di atas kawasan hutan yang mereka pinjam, mereka sewa, mereka bayar, tidak bisa melakukan reklamasi ongoing juga? Why? Kenapa kan gitu? Oleh karena itu, dari dialog kami kemarin, jadi mereka mengklarifikasi yang bahwa untuk terutama di MA ya, mereka itu baru bertugas sama hampir sama kayak itu pengalihan ketidakmampuan. Klarifikasi mereka itu, saya udah lihat. Klarifikasi mereka itu menunjukkan ketidakmampuannya. Negara tidak boleh kalah dengan korporasi. Kalau DMH pun bubar, ada kejahatan korporasi perseorangan yang disebut dengan pertanggungjawaban pidananya, Bung. Iya kan? Itu kan pengacara begitu kan. Tidak bisa dipidana jika mereka tidak melakukan satu tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kejahatan korporasi dalam konteks lingkungan hidup itu bisa diburu sampai di ujung semut. Nah, ini mereka baru tahun sekian diangkat menjadi inspektur tambang. Apakah kemudian tidak bisa melakukan? Dengan dia baru dilantik, apakah kemudian masalah hutang negara Indonesia ini tidak bisa diselesaikan oleh presiden berikutnya? Wah, itu kan zaman Soeharto, aku nggak mau bayar, mana bisa? Iya. Hah? Bisa nggak? Maka kemudian masalah reklamasi DMH, pertanggungjawaban pidana DMH itu menjadi warisan yang terus-menerus terhadap anak cucu kita, baik dalam konteks hukumnya maupun dalam konteks akibatnya, gitu loh, yang akan kemudian dirasakan oleh anak cucu kita juga. Kalau mereka makan dan bakal punya anak cucu yang ada hidup di Bengkulu, maka pikirkan dan selesaikan hari ini, jangan wariskan masalah itu. Bang Damani, kira-kira apa Bang yang waspada dalam waktu dekat dan jangka panjangnya Bang untuk banjir Bengkulu yang tak sudah ini Bang? Ya, Seperti berbicara hajatan debit air tentu pada saat-saat masa musim penghujan. Hujan, ya? Nah, tadi saya sudah sampaikan kemungkinan nanti sampai Januari kita masih intensitas hujannya masih.
diperkirakan La Nina itu masih menguat sehingga sampai Januari kita hujan masih cukup signifikan ya untuk curah hujan tingginya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan juga untuk Provinsi Bengkulu puncak hujan itu ada di November. Ya. Jadi kita memang 2 minggu terakhir kita bahkan pernah sekali waspada siaga. Jadi waspada. Artinya peringatan dini yang kita sampaikan dengan harapan seperti yang Bang Sembiring tadi sampaikan, seharusnya kan info tadi ditindaklanjuti gitu loh. Ibaratnya kalau mau banjir kira-kira apa sih yang harus disiapin. Nah, kalau itu kan bukan BMKG Pak yang membicarakan itu. Makanya tadi saya bilang sebetulnya pihak-pihak terkait sudah jelas gitu ya, sudah ada. Jadi termasuk dari pemerintah ya. Jadi harapan kami kan tidak bisa ini harus kalian Pak, nggak bisa Pak. Kami hanya cuman memberi info. Nah, mudah-mudahan itu bisa ditindaklanjuti dan sebetulnya hasil dari ini kita setiap rekomendasi dari BMKG seharusnya itu menjadi acuan dalam pembangunan ke depan karena berkaitan dengan iklim ya kan. Jadi berkaitan itu tadi termasuk itu juga yang kita sampaikan melalui Kedeputian Klimatologi yang menyerahkan itu ke Pak Presiden kemarin berkaitan dengan La Nina. Nah, sehingga kalau prediksi kita di tahun berikut, di tahun 2023 itu kemungkinannya kita agak kering ya. 2023 La Ninanya sudah semakin ini, bahkan kejadian nanti sebaliknya. Bagi daerah-daerah yang rawan kebakaran nih, yang dinas KLHK biasanya itu. Nah, jadi artinya kita Indonesia ini kan cuma 2 musim hujan dan kering, kemarau. Musim hujan itu banjir, longsor dan angin. Musim kemarau tadi kekeringan dan kebakaran. Musim kering, kemarau, musim buntu. Jadi itu Pak. Jadi memang kami sudah maksimal mungkin, bahkan ini beliau ada, saya sudah nyambangin beliau, artinya apa? Ke depan ini kan, dan seharusnya memang kita harus kolaborasi. Ya. Harus jadi bestie lah ya Pak ya. BWS tidak akan bisa kalau dia kerja sendiri. BPDAS juga, BMKG juga begitu. Kami buat informasi, kalau nggak ada yang make, ya percuma. Iya kan? Nah, artinya apa? Sekarang kan sistemnya pentahelik, termasuk ya Anda ini dari media gitu loh. Artinya apa? Supaya bisa menunjukkan nih loh, kita udah kerja. Nah, teman-teman media ini yang menyampaikan ke masyarakat bahwasanya kita sudah berbuat gitu ya. Nah, jadi kolaborasi itu termasuk dengan BPDAS Pak, BPBD, Kansar, kita intens dengan itu, dengan beliau, bahkan dengan beliau dengan Pak Firman kita sudah mengarah kemarin ke peringatan dini Pak. Ya, peringatan dini banjir. Kalau selama ini kan kita baru bicara potensi. Nah, konteks potensi tadi itulah jangka pendeknya penegakan hukum harus dilakukan. Yang kedua lagi reboisasi atau reklamasi ongoing, jangan nunggu pasca tambang. Itu jangka pendek dan itu bisa dilakukan oleh BSMALI. Saya dengar kabar IBP ya kalau nggak salah, dia akan mengkonversikan pinjam pakai kawasan yang harus direboisasi. Juga ada program penanaman tanaman di wilayah Bappedas ya, wilayah Mesir. Rehabilitasi das di kawasan hutan kita ya. Ya. Nah, itu bisa dilakukan segera gitu loh. Ini kan baru saya dengar dengan MOU aja dengan anak buahnya Pak Taat kan. Tapi kerjanya nggak tahu mulainya kapan. Nah, lalu kemudian apalagi berkenaan dengan hilir, dengan sungai dan hilir sungai, anak sungai, cucu sungai, cicit sungai, ini nggak bisa satu-satu. Bengkulu Tengah di wilayah tengah, di wilayah sungai, apa yang harus dia lakukan? Ya kan? BWS bisa memetakan mana yang wilayahnya yang harus diharmonisasikan, hilirisasinya, bagaimana pola drainasenya, bagaimana pemanfaatan drainase di sawah, kebun, kemudian perumahan. Nah, terutama kita juga DPR sedang akan membahas yang disebut dengan RT RW. Perda RT RW akan kita bahas segera.
karena kita dikasih waktu sampai bulan Maret. Kalau dalam PP-nya sih 18 bulan, tapi kita hitung batas waktu akhirnya adalah Maret 2023, RT/RW harus disahkan. Nah, konteksnya RT/RW dalam pasca Undang-Undang Cika ini menggabungkan wilayah darat dan wilayah laut. Jadi sudah ada persubnya kita urus. Nah, disitulah tempat kita untuk merancang Bengkulu akan membangun seperti apa ke depan 25 atau 30 tahun ke depan. Wilayah kota jangan lagi kemudian menerbitkan IMB yang memang itu wilayah serapan air. Biarlah orang Tegak tapi IMB enggak. Nah, ngapur yo. Nah, dari RT/RW provinsi ini kami akan petakan juga karena menyangkut tata ruang ini. Itu nanti akan dirumuskan lagi, akan direvisi lagi RT/RW-nya kota ini. Harus direvisi pasca ada RT/RW provinsi. Bahkan kemudian akan disusun RDTR di tingkat kabupaten kota. Nah, di RDTR ini yang idealisme kita dalam konteks lingkungan hidup harus kita pertahankan. Jangan tergadai. Gitu loh. Oleh karena itu, wali kota ke depan ya harus yang punya juga visi ke depan tentang environmental, keberlanjutan dan keberlangsungan. Jadi poinnya nih. Jadi wali kota ke depan. Ya, wali kota ke depan. Siapa wali kotanya kan belum tahu kita. Takut Bang Deddy kan gitu. Saya aja lah, ada Bang. Takut Bang Deddy. Bang, Ada tuh, kayaknya ada kemungkinan. Udah ngomong kemarin. Udah ngomong ya. Bang Damani, Ya. tadi ini tuh poin Bang. Terus saya guyonan dikit ya. 2022 ini kita basah. Banyak curah hujan. 2023 kering. Bukan kering ya, tapi Curah hujannya akan sedikit ya. karena nanti masalah La Nina, Nino itu kan dari awal baru kita belum bisa ini. Maka kita kan minimal itu kayak di Bengkulu kita berupaya mengupdate informasi namanya perdas harian, Pak. Perdas harian per 10 harian. Kalau klimatologisnya itu per 10 hari kita lakukan update. Nanti kita perkirakan 10 hari ke depan seperti apa. Jadi terus. Nah, kemudian setiap bulan juga kita lakukan perakiraan itu 3 bulan ke depan. Nah, kemudian setiap musim kita juga lakukan perakiraan musim 1 musim ke depan seperti itu. Jadi sudah lengkap sebetulnya. Sudah lengkap. Ya, kemudian kita juga selain yang ada di kantor, kita juga punya beberapa titik pengamatan dan termasuk yang punya beliau juga datanya juga kita bisa akses, termasuk juga yang di BWS. Bahkan tahun ini dan tahun lalu ya, mulai tahun lalu PUPR ada beli namanya alat gitu, sehingga kita kolaborasi dalam rangka pemasangan alatnya. Artinya memang untuk Bengkulu kita kemarin sharing itu kita posisikan prioritaskan yang hulu, Pak, berkaitan dengan info banjir tadi, karena kita punya rencana nanti dari sana kita akan menindaklanjuti dari potensi tadi menjadi peringatan dini. Tapi kita lengkapi dulu alat tadi yang di hulu gitu, sehingga nanti debit airnya berapa, jaraknya berapa, kecepatan air berapa, daya tampung sungainya berapa, sehingga dengan curah hujan sekian kita udah bisa prediksi pasti akan seperti ini gitu. Nah, itu bisa kita lakukan peringatan dininya. Cuman masih proses antara BMKG, BWS dengan BPDAS itu sudah kita bicarakan. Kemarin waktu sambil ngopi-ngopi sih awalnya itu dengan beliau, kemudian dengan Pak Firman yang sekarang sudah ke Medan, dan dengan Pak Umar juga yang baru sekarang saya sudah ketemu. Kita juga akan tindak lanjuti ke depan. Mudah-mudahan harapan kita paling tidak ya zamannya kita ini kita bisa mereskan sesuatu yang namanya peringatan dini banjir tadi di luar daripada lingkungan tadi ya. Kalau ini kan kita murni bicara hujannya gitu. Karena sebetulnya penyebab banjir itu kan cuma salah satu hujan ya. Nah, sementara faktor lainnya ya kalau kita cerita dulu, mungkin zaman dulu 10 tahun yang lalu curah hujan tinggi lebih dari yang kemarin, mungkin belum terjadi apa-apa, aman saja gitu. Nah, sekarang kenapa hujan sebentar aja kok sudah mulai? Artinya apa? Ada yang salah di sana. Lingkungannya terutama tadi daya serap dan daya tampung lahan tadi. Itu. Nah, ini yang mau saya tanyakan aja Bang sebelum saya ke BWS. Dia udah mau berangkat soalnya.
Bang, poinnya adalah ketika abang mengingatkan yang terjadi realitanya sekarang, kan udah diingetin nih, seharusnya udah siap, ya kan? Kenyataan sekarang bahwa orang baru bertindak ketika udah banjir. Kenapa itu terjadi, Bang? Nah itu mungkin karena di sini ada pengawasnya gitu kan. Harusnya itu yang didorong. Jadi kita sudah berusaha itu menyampaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Sebetulnya pihak terkait sudah, Pak. Saya ada grup yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial. Itu semua camat, Pak, ada, Pak. Kemudian seluruh komunitas kampung siaga bencana. Saya ada grupnya di sini. Dan setiap update info, baik itu cuaca ekstrim, perakiraan bulanan, persebulanan, kita update di sana. Makanya saya tuh nggak pernah lihat ada orang pemerintah atau pemangku jabatan yang bertanggung jawab sibuk sebelum banjir, sibuknya setelah banjir. Enggak juga. Mungkin nggak kelihatan. Kalau saya juga sih kerjanya nggak kelihatan, tapi saya buat itu. Ada. Saya buat yang namanya kelompok kader lingkungan. Kelompok kader lingkungan itu ada di 5 kelurahan sekarang. Dari satu kelurahan itu kita ambil 20 orang. Saya mau mulai dari yang kecil-kecil. Yang kecil kenapa? Karena satu rumah tangga menghasilkan 0,7 sampah atau limbah. Kalau 0,7 kg sampah atau limbah itu tidak terkelola, sejak berasal dari rumah tangga, dia akan menjadi masalah dalam banjir. Akan mengisi drainase. Ada 540 kilo per hari yang ternyata bisa dipilah dan dikelola. daur ulang. Jadi mereka sudah 2 bulan ini sudah dilatih terus-menerus praktek bagaimana memilih, memilah, mengelola sampah organik. Oktober ini kita sudah mulai program melatih mereka memilih, memilah sampah plastik. Hari ini mereka coba buat tas dari plastik, tali asoy dari plastik asoy itu, melatih ekobrik, limbah plastik itu menjadi hal-hal yang produktif. Kalau kemudian ini diikuti oleh yang lain, artinya 0,7 kg sampah yang harusnya terbuang di drainase atau di TPA itu akan menjadi produktif lagi. Kenapa? Maggot mereka bisa hasilkan, ekoenzim mereka bisa hasilkan, air lindi dari komposter bisa dapatkan, pupuk kompos mereka bisa dapatkan, hingga kemudian ini dikelola lagi, dikonsumsi lagi. Kalau abang, saya udah baca beritanya, cuma kayak apa tuh? Badan Penanggulangan apa itu? Oh, banjir itu selalu ditunggu partai politik karena dengan suasana seperti itulah mereka bisa membagikan Indomie. Gitu loh. Saya tuh mikirnya gini. Makanya Hanura tak pernah hadir pada saat banjir, tapi Hanura hadir sebelum banjir. Jangan kampanye, banyak orang dinas soalnya. Aku mau diam aja, aku jadi pendengar. Bayangin ya, kalau orang dulu itu kan, kalau memperingatkan orang itu pakai apa? Tong-tong. Ya, hati-hati. banjir. Nah ini kan udah banjirnya, airnya naik, baru pakai ini, baru ada beritanya. Bukan bang, kalau zaman sekarang bukan pakai tok, ada BMKG-nya. Ya BMKG kan udah ngingetin, cuma yang kerja ini yang mana gitu loh, kerjanya itu setelah banjir. Saya salahin. Kalau musim tadi kan, musim bilang bisa nyerahin Kalau nggak gitu nggak bisa naik rakit nanti bupati. Iya. Kapan lagi ya? Dulu deh, saya ke Bang ini dulu. Dari BWS nih Bang. Apa kira-kira penanggulangan dari abang dikejar pesawat kan? Iya. Nah, apa penanggulangan yang bisa abang sampaikan ke masyarakat untuk sekarang, terutama untuk pemerintah provinsi deh? Sebenarnya gini, kalau untuk penanganan banjir kan memang tidak bisa yang seperti disampaikan dari BMKG ini, Pak. Itu tidak bisa satu sektor atau kita perlu kerjasama dari beberapa UPD gitu, untuk penanganan banjir di air Bengkulu khususnya. Ya. Cuma kalau dari balai untuk saat ini kan memang terus terang Mas terkait anggaran APBN. Anggaran APBN di tahun 2023 Pak itu kan mengalami penurunan signifikan nih yang untuk di kami di balai. Jadi memang
ya kita perlu perlu peran dari pemerintah daerah, perlu peran dari baik gubernur maupun dari pemerintah kota, kemudian jadi kita sama-sama menyuarakan itu loh, bahwa memang banjir di Bengkulu ini sekarang ini udah parah. Ya. Kalau dulu Pak, terus terang kita kan baru banjir gede 89, terus 2019 Pak ya, kemudian terulang lagi di 2022 ini, malah hampir tiap bulan banjir. Nah ini kan kami juga tidak akan bisa berbuat banyak ketika tidak ada anggaran yang meluncur ke balai untuk penanganan banjir. Karena terus terang dari hasil analisa kami kan penanganan banjir tidak dibutuhkan data yang sedikit loh. Kita cukup besar dananya. Hampir kalau misalkan untuk penanganan banjir saja di air Bengkulu saja hampir sama dengan anggaran balai kami. Dan 1 tahun itu kan sebenarnya menjadi sesuatu hal yang dilematis ya. Tapi ketika kami cuma digelontorkan dana yang kecil-kecil itu juga tidak akan signifikan dalam penanganan banjir gitu. Karena kan terus terang kalau untuk kondisi saat ini infrastruktur banjir yang ada di kami kan cuma 2 pintu air yang harus membantu penanganan banjir di Kota Bengkulu, terutama di kawasan Tanjung Jaya ya. Itu kan juga tidak akan efektif ketika tidak ada berapa pintu harusnya? Bukan, itu kan pintu kan udah ada 2, tapi kan harus ada sistem lain Mas, ada sistem lain untuk mendukung penanganan banjir ini. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada sistem yang dari penanganan dari arah muara, pembangunan jeti dan groin nanti akan menyatu dengan tanggul sungai, nanti akan ada revetment sipel yang akan menjadi satu kesatuan dengan sistem pompa kita gitu loh. Dan pompa kita 2 pompa kita ini juga nanti akan didukung sama usulan kita adalah semacam ada kolam retensi. Kolam retensi ini dalam artian kalau berfungsi untuk menahan air yang ada dari area drainase perkotaan itu kita tahan dulu di kolam retensi. Nanti ketika muka air di sungai turun baru kita pompa ke sungai gitu loh. Jadi ini ada suatu sistem kendalian banjir yang tidak bisa kita lakukan terpisah kan, satu sistem pengendalian banjir. Itu pun dari hasil analisa kami ketika suatu sistem ini kita lakukan secara menyeluruh, itu juga kita jangan berpikir banjir itu akan hilang, tidak. Cuma akan berkurang dampak dari banjirnya gitu. Dari tinggi genangannya, dari luas genangannya maupun dari durasi banjirnya. Itu yang perlu digarisbawahi di masyarakat. Tapi kalau terkait data BMKG tadi Pak, terus terang kami selalu memantau info-info dari BMKG terkait peningkatan cuaca ekstrim. Kita sudah membentuk tim satgas darurat di balai. Terus ada posko banjir itu tiap hari kami ada piketnya Pak sekarang. Apalagi memasuki musim hujan ini posko banjir ini waspada terus. Waspadanya bukan hanya kita nggak bisa tidur kalau hujan. Karena terus terang apa yang kita lakukan secara nyata kan paling ya itu mengoperasikan maksimal pompa kan cuma itu aja Pak yang ada. Itu pembukaan muara yang kurang efektif tadi kan. Kemudian paling kita ada pompa-pompa portable yang membantu menuruni genangan di masyarakat. Tapi ketika masih kondisi banjir, muka air di sungai naik dari kiriman banjir di hulu, terus drainase sama-sama hujan kan, kita juga mau pompa di mana air. Itu kan cuma ya itu efektifnya paling ada tim darurat, kita ada piket posko banjir. Ketika ada bencana ya paling ya itu Mas kerjanya akhirnya kan ketika terjadi kejadian baru bisa bergerak. Ya kalau misalkan sebelumnya kan juga banyak pihak yang harus siap juga gitu loh terkait pemerintah kota maupun pemerintah daerah terkait drainasenya. Mungkin ketika kondisi kering gini kita optimalkan drainase kita bersihkan dan lain-lain. Terkait sampah kalau nggak percaya Mas, ketika banjir coba tengok di 2 pintu kami itu pasti sampah penuh di situ. Numpuk itu pasti. Jadi maksudnya dari permasalahan banjir memang dari alam ada, dari sungai ada, dari drainase ada, kompleks di Bengkulu nih. Bukannya tiba-tiba ada banjir kan? Ya, artinya kira-kira konten aja deh. Kalau saya ini menempatkan diri saya sebagai masyarakat yang nggak banyak, masyarakat yang nggak banyak ilmunya, nggak banyak ini. Tapi saya nanya, butuh berapa biaya untuk menanggulangi banjir ini, Bang? Kira-kira? Kalau yang miliaran, triliunan. Kalau untuk penanggulangan biaya Mas, sebenarnya kalau yang paling gede kan normalisasi sungai. Karena emang sudah sangat parah sekali ya sedimentasi kita. Tapi kan kita juga nggak mungkin kita melakukan pengukuran desain kita itu kan sepanjang 60 kilo dari hilir sampai hulu 60 kilo. Kan nggak mungkin sepanjang 60 kilo akan kita normalisasi semua itu. Itu kan bisa sampai triliunan Mas kalau untuk normalisasi sungainya saja. Tapi kan untuk infrastrukturnya aja juga masih ratusan miliar yang akan diperlukan untuk pembangunan. Maksud saya abang ngomong kayak gini biar didengar ini sama yang pemangku jabatan. Kalau nggak bisa mewujudkan anggaran seperti itu 2024 gak usah lagi deh. Gitu ya. Iya.
cari yang bisa. Tapi saya yakin. Tapi APBD juga nggak sampai ke sini. Nah itu makanya. Ya, paling nggak kalau ada suntikan dari sama-sama pusat. ada action kan Pak, paling nggak bisa sama-sama Ya, bilang. bareng-bareng gitu. Tapi harus ada usaha untuk bersama. Duduk bersama tadi. Kita bagi kerja. BWS dengan dana APBN apa yang bisa dilakukan? Ya. LHK juga dana APBN apa yang bisa dilakukan? Balai-balainya LHK juga. Ya kan? Kalau dinas LHK nggak bisa melakukan apa-apa. Ya. Karena dana daknya kecil dari transfer daerahnya. Kecilnya itu memang tidak ada program, tidak bisa muncul program atau tidak bisa ngajukan atau nggak dipercaya, nggak tahu ya, gitu ya. Tapi tugas abang nih, Tapi itulah ya, begitulah kira-kira kan. tugas abang nih, abang kan sebagai orang yang menginisiasi ini, kalau abang hebat berarti nilai plus untuk 2024. Abang harus dudukkan mereka bersama. Kehebatan kami nggak bisa jadi satu orang. Hebat DPR itu kolektif. Kalau kami baru 3 kursi sekarang, sudah bisa melakukan hal-hal yang kecil, ya tolonglah berikan juga kita kemenangan. Jadi saya melakukan hal yang besar. Lama banget bang, nunggu 2024 bang. Nah, itulah 1 tahun lagi lah. itulah konsekuensi masyarakat kita ketika memilih dengan iming-iming Iya. dan Enggak, dengan maksud saya kan abang Dengan sebagai janji-janji wakil palsu ya? Iya. bisa mengumpulkan orang-orang yang untuk memangku kebijakan ini menangani banjir gitu. Saya pernah mengumpulkan, Pernah. tapi konteksnya adalah menyusun regulasi. Karena apa? Salah satu yang punya kewenangan kita di DPR adalah regulasi. Regulasi. Perda yang pertama kali di Indonesia ini, Perda RPPLH, Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, pasca ditetapkannya Undang-Undang CK, itu Provinsi Bengkulu. Dan ketua pansusnya kita. Gitu loh. Satu pasal yang tidak pernah ada di Perda RPPLH di provinsi lain adalah perusahaan, badan hukum atau orang per orang yang ingin mengajukan izin atau perpanjangan izin usahanya harus menyampaikan proposal perlindungan lingkungan hidup. Dan itu masuk dalam satu syarat dokumen teknis untuk mendapatkan perizinan ketika OSS. Itu satu pasal yang sangat progresif dan punya idealisme dan ideologi yang jelas gitu loh. Ideologi lingkungan hidupnya jelas gitu loh. Oke bang. Itu yang bisa saya itu, Bang. lakukan. Saya tanya dulu ke Bang ini. Abang harus berangkat bang. Ntar dulu. Saya ingetin. Udah. Bang, udah duduk bareng belum? Bahas soal ini. Sebenarnya sudah ada beberapa kali pertemuan ya terkait pembahasan air Bengkulu. Mulai dari kemarin di Inkido sama gubernur ada, sudah sering lah, sudah ada. Tapi kan kita ya sekedar duduk bahas, tapi kan action di lapangan kan selama Kalau ini bahasa belum. kita dulu aktivis, diskusi itu ketika sudah apa ya kasarnya sudah titik ejakulasinya di bawah mimpi, nggak ada aksi gitu. Iya, jadi Mimpi doang nggak cuap gitu. Aduh. Oke bang, abang duluan deh. Kami masih. biasanya mau nizam Pak Iya, ya. ya. Ada. Hati-hati di jalan bang. Silakan. Tadi, Pak. Itu Ya, jalan. ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak bang ya. Dan terima kasih. Siap, siap. Nah, lanjut ini tadi bang. Dari BW sudah bang. Bang Topik. Udah tegang bang. Ya, santai nih, ada kopi. Bawa mimpi ya. dulu bang. Kalau udah tegang kita bawa ke padang mimpi. Nah ini bang. Depan kayak gimana nih? Apa yang mau dilakukan BWS? Apa BWS dari BPDAS? Dan BPDAS ya, baik sebenarnya kalau kita berangkat dari banjir 2019 ya, itu banjir besar juga ya, sampai menelan korban jiwa di situ. Iya. Korban jiwa. Dan banjir yang sekarang 2022 ini sebenarnya sudah ada kemajuan sih dalam penanganan antisipasi banjirnya. Artinya banjir tidak sebesar 2019 yang terjadi, kemudian juga tidak ada korban jiwa. Sebenarnya sudah ada kemajuan untuk dalam penanganan banjir. Nah kemarin kami sebenarnya ada mengembangkan early warning system seperti disampaikan Bang Damanik tadi itu. Ya kita menempatkan alat namanya automatic weather station, stasiun pemantau cuaca yang otomatis secara online tuh melapor ke kita 24 jam. Ya, jadi kami tempatkan di daerah Hulu, di desa Rindu Hati. Ini kemarin pada saat tanggal 29 yang curah hujan yang sangat tinggi, itu melaporkan itu udah di atas 200
biasanya di atas 200 akan terjadi banjir. Alat ini akan melapor kita. Nah, sampai pada hari itu dia selama 11 jam kita pantau mencapai angka 300. Artinya pasti akan terjadi banjir. Sebelum banjir terjadi, kami sudah warning ke masyarakat Kepala Desa Rindu Hati. Masyarakat Rindu Hati siaga, beritahu desa tetangganya akan terjadi banjir. Pada itu belum terjadi banjir. Ada juga yang nggak percaya, sebenarnya udah kita ingati seperti itu. Ada yang nggak percaya, mana ada banjir. Tunggu 7 jam lagi, kita bilang. Nah, setelah 7 jam terjadilah banjir besar itu. Itu jadi apakah sudah sempat diingatkan? Sudah. Jadi Seperti kita, itu tadi kepedulian yang saya sampaikan tadi. itu jadi Nggak dapat info. kami berusaha untuk menyampaikan informasi ini ke masyarakat luas melalui medsos ya. Iya. Kebetulan juga di salah satu Facebook di staf kami, Bu Irdah, itu melaporkan kondisi itu. Biasa nge-warning atau memperingatkan warga Ya. itu di mana ininya, Bang? Apa medsosnya, Bang? Medsosnya kita baru seputar Facebook, ya, kita share Facebook. terus ke Facebooknya masyarakat. Ibu Irdah HS bisa Irdah dibuka HS. ya. Oh. Itu bisa dilihat tanggal 29 kemarin, itu sudah ada warning. Iya. Hati-hati akan terjadi banjir. Itu kemudian kemarin juga kita agak khawatir ya. Bulan berapa hari yang lalu itu stasiun kita tuh melaporkan tuh sudah mencapai 100-an lebih. Dia kalau dia dari tampung sungai kita kan 179. Iya. Di atas itu potensi banjir akan terjadi. Nah, kita wanti-wanti di alas itu. Tapi kalau dia durasi tidak panjang, langsung dia berhenti, biasanya banjir tidak akan terjadi. Apakah ini berpengaruh kemarin terhadap siap siaganya masyarakat? Ya mudah-mudahan seperti itu. Jadi menurut kami ke depan kita memang, kalau memang kita belum bisa mengatasi banjir secara instan, mungkin jangan sampai ada korban jiwa lah di masyarakat. Makanya kami berusaha untuk membangun tadi suatu sistem early warning system. Kami harap juga Pemda juga mewarning warga. Ini tadi udah diprediksi November, Desember, Januari itu akan terjadi puncaknya curah hujan. Artinya puncaknya ini artinya lebih tinggi dari kemarin. Jadi masyarakat kami berharap untuk warning yang kami berikan ini menjadi perhatian lah, khususnya jangan sampai mungkin korban jiwa terjadi di hujan berikutnya. Dan juga upaya-upaya tadi sudah memang dari hulu, tengah dan hilir harus ada upaya yang harus dilakukan. Apa upaya dari Bappedas ini? Ya, Dari hulu, mulai dari hulu untuk jangka pendeknya kami tuh akan merancang teknik bangunan KTA itu yang menahan laju erosi seperti tadi itu, endapan lumpur dari daerah hulu sehingga nanti akan mengurangi laju pendangkalan. Jadi kan sumber air sungai besar ini kan berasal dari sungai-sungai kecil yang ada di sekitarnya. Nah, potensi endapan lumpur itu berasal dari sungai-sungai kecil ini. Nah, kita akan membangun bronjong di situ penahan, semacam saringan lah, mungkin saringan, sehingga nanti lumpur-lumpur bisa tertahan, tidak langsung masuk ke sungai besarnya. Itu untuk mengurangi pendangkalan sungai dalam jangka pendeknya. Kalau masalah penanaman itu kan jangka panjang, kita tahu tadi, misalnya untuk membuat hutan itu kan butuh jangka waktu yang panjang. Tapi ini tetap akan kita tambah vegetasinya semua yang ada sampai hulu, tengah dan hilir melalui program penghijauan tadi itu. Kemudian juga tadi ya paling tidak siap siaga masyarakat tuh harus di tahun ini lebih waspada lagi lah untuk masalah banjir kita ini. Terutama bulan depan itu ya. Ya, bulan depan ini. Gitu. Nah, untuk apakah benar ini wewenangnya Bappedas, misal bisa nggak ngingetin tambang untuk limbahnya itu tidak mengalir ke Sungai Bengkulu jadi hingga terjadinya pendangkalan? Kalau ke sana sebenarnya itu lebih domainnya ke AMDAL sebenarnya. AMDAL? Iya, artinya kan sebelum suatu usaha itu berjalan, artinya kan harus sudah ada analisis mengenai dampak lingkungan terhadap aktivitas tambang ini. Jadi kalau dinyatakan untuk mau warning tambang, ya kita tidak sampai sejauh itu. Cuma kita hanya bisa menagih kewajiban mereka itu untuk melaksanakan rehabilitasi dasnya tadi itu. Di situ fungsinya Bappedas. Dan kami sudah memberi peringatan ke perusahaan-perusahaan tambang ini untuk segera melakukan kewajiban rehabilitasi dasnya. Kami tinggal menunggu respon dari mereka ini, apakah mau melaksanakan itu atau tidak. Sejauh ini ada respon Bang? Kalau dari ini Bang,
untuk tambang itu sendiri. Kan aliran lumpurnya itu mereka ngeruk lumpur dari ini, hujan deras lumpurnya ngalir ke ini terjadi penangkalan. Benar kayak gitu. Iya, ya itulah faktanya. Jadi mereka ngeruk, kalau nggak langsung direklamasi, ditimbun-timbun, lalu kemudian hujan ini kan ada di pegunungan, ya kan? Yang paling tinggi gitu. Di sini kita juga ada di. Tapi hujan ketika di pegunungan di Tapananjung, airnya itu ya gerus tumpukan tanah-tanah atau galian mereka yang ditimbunnya. Ini yang terbawa oleh air. Makanya kemudian pecahan-pecahan batu bara itu ada di muara sungai, di pertengahan, di Tapananjung, di Karangtinggi. Itu adalah bukan di sungai itu ada batu baranya, itu limbah batu bara yang terbawa oleh air sungai, yang hanyut lah kurang. Yang hanyut karena hujan. Nah, kalau nggak segera mereka kembalikan, setelah mereka ambil batu baranya, mereka kembalikan lagi, itu tetap akan terbawa oleh sungai. Jadi kalau memang bagusnya kan gitu, mereka ambil batu baranya, mereka kembalikan lagi, sehingga kemudian kembali topsoil, ya kan? Ini kan gini. Ketika mereka gali, yang paling atas menjadi paling bawah, yang paling bawah menjadi paling atas. Ketika sudah digali tadi. Ya, kalau sudah digali. Iya. Dan ini harus dikembalikan dari mulai atas terus kembali ke bawah hingga kemudian yang paling bawah bahan galian tadi menjadi paling atas. Ya, begitu. Nah, ketika itu digali tak dikembalikan. Kenapa? Dan meleleh lah muara. Muara tadi ya. Gitu. Oh, Topik, parah banget nggak pendangkalan sungai kita sekarang? Kami melihat di daerah muara memang itu dangkal ya. Ya, kemarin juga apalagi kan air laut kita itu berada di sehingga memang kapasitas daya tampung muaranya itu harus di dalam lagi lah. Pendalamannya harus ini. Ya. Saya belum pernah lihat dikeruk, itu yang dikeruk itu cuma cari batu bara doang. Nah, itu. Jadi memang harus ada program untuk tapi pengurukan ini sebagai obat aspirinnya. Cepat naik, cepat juga turun. Iya. Ya kan? Bukan kayak Benny, cepat naik, lama turun. Ya kan? Kok abang tahu? Kok abang tahu? Sore saya baru sadar. Jadi maksud saya pengerukan hilir, pengerukan wilayah posisi air itu seperti obat aspirin, pereda doang. Tapi tidak akan bisa menghentikan yang disebut dengan gerusan air tanah di hulu itu, tanah di hulu. Yang bisa menghentikan adalah kita bareng-bareng yang di hilirnya bermain. Pengerukan dilakukan, di tengah itu pengendalian daya tampung air, rawa jangan ditimbun menjadi perumahan, ya kan? Danau Dendam harus dijaga sebagai embung dari satu-satunya yang ada di Kota Bengkulu. Danau Dendam itu embung, gitu. Penampung air yang untuk sementara dan itu akan disalurkan ke irigasi. Dan muaranya kemana? Air. Tapi saya tuh penasaran gini bang, Danau Dendam tak sudah, dam yang belum selesai. Artinya kalau proyek itu belum selesai, itu kan dari zaman Belanda ya. Iya. Saya penasarannya itu bang, apakah karena itu tidak selesai, jadi banjirnya juga nggak selesai? Ya, ada referensi? Daya tampung Danau Dendam itu cukup bagus untuk mereda banjir. Nah, tinggal lagi bagaimana BWS, Bapedas membuat kanalisasi alur air itu ke Danau Dendam dulu, kan? Atau kemudian kita membuat embung sendiri, embung yang bisa dilakukan kan kita bisa membuat tiap rumah. Ya, embung sama, tapi embung itu lebih pada penampungan air. Nah, masing-masing rumah pun bisa buat embung. Saya pernah ngobrol sama abang ya soal masyarakat itu kalau misal bangun di rumah itu bisa sekian meter apa ini itu bisa mengatasi itu serapan air.
artinya kalau air hujan bisa ditampung, Ya. kan artinya tidak semua menggenangi dan akan membanjiri sungai kita. Artinya pemberian air hujan ini di tiap-tiap rumah itu Ya. membangun namanya tangki air. Tangki air. Tangki air misalnya kapasitas 1000 liter. Liter ya. Ini kan akan dikoneksikan ke atap rumah, susunan atap rumah. Jadi air hujan yang turun tertampunglah Tertampung dulu. 1000 liter di satu rumah. Bayangin kalau bisa ribuan rumah, Iya. maka air yang melimpah itu akan berkurang jauh banyak. Dan ini akan mengurangi juga banjir. Mungkin itu yang satu bisa kita kembangkan baik di daerah hulu dan hilir. Kalau daerah tengah tadi memang kami melihat juga kondisi tadi itu, Bang ya. Artinya memang badan ini adalah badan sungai itu yang jadi pemukiman. Jadi air naik ya pasti akan membanjiri ke pemukiman itu. Karena memang di situ fungsi resapan yang cocok untuk dibangun seperti tadi daun-daun buatan tadi itu. Itulah yang lokasi-lokasi yang terdampak banjir kemarin itu di situ dia posisinya. Ya. Oke, mungkin aja 1 jam lewat. Masalah banjir memang Iya. luar selesai biasa, kalau nggak selesai. tak berkesudahan. Iya. Sebentar lagi November pula Kita harus nunggu ini. Nah, makanya masyarakat Duduk harus bareng. waspada tinggi nih Iya. sampai Januari ya. sampai Januari Pak Pendeknya ya. ya. Luar Bang, biasa. kesimpulan 5 menit Bang. 5 menit tambah 15 menit. Oh 2 menit aja Bang. 2 menit aja. Kesimpulan dari Bang. Kalau saya belum pada kesimpulan, tapi hanya saran. Saran adalah, ayo kita duduk bersama-sama seperti sekarang ini dalam konteks membicarakan membagi tugas kerja masing-masing. Ya. Ayo kita juga duduk bersama merumuskan seperti apa wajah Provinsi Bengkulu yang akan kita bangun nanti. Ada RTW, ada RPJMD, dan ada RPJP. Dan ini harus di breakdown pada regulasi di tiap kabupaten kota. Nah, di sini kita harus menggunakan juga pola pikir keberlanjutan, incremental. Ini harus kita pakai. Jadi bukan hanya pada membangun, tetapi juga menata lingkungan hidup ini biar supaya bisa mengakomodasi musibah-musibah banjir yang bukan karena kutukan, tapi karena memang kelakuan kita, karena perilaku kita terhadap lingkungan. Ini yang harus kita pakai cara berpikir juga. Lalu kemudian ya kita kerjasama, tidak lagi melakukan satu upaya ya rumah tangga juga dimulai, tidak membuang sampah sembarangan, memilah mengelola sampah dari rumah, itu juga dilakukan dan itu kerja bersama. Lalu kemudian ada baiknya juga kita melakukan moratorium tambang batubara di hulu Sungai Bengkulu. Saya pikir ini ide yang tidak populer bagi perusahaan tambang, tapi berdampak populer bagi masyarakat kita di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah sampai Kota Bengkulu. Apa itu? Moratorium pertambangan di hulu Sungai Bengkulu. Saya nggak bilang nyebut tambang A, tambang B, tambang C, tapi kita lakukan moratorium, selesaikan dulu reklamasi, baru kita lakukan kebijakan apakah moratorium itu dicabut atau tidak. Dengan begitu, mereka juga punya kewajiban untuk memilah lokasi mana yang ada batu baranya dan yang tidak ada batu baranya. Itu aja yang dikelola. Jadi tidak lagi main babak bingkas begitu kalau bahasa Bengkulu. Salah satunya adalah moratorium tambang batu bara di hulu Sungai Bengkulu. Tapi saya boleh nambah saran dulu. Jangan cuma duduk bareng, tapi eksekusi dong. Nah iya. Iya kan? Nanti aja Duduk aja nggak dieksekusi kan sama aja. Iya, ngopi namanya tuh. Bang Damani, 2 menit Ya, Bang, sebelum Bang. Ya, jadi memasuki musim hujan, terlebih pada puncak musim hujan di bulan November, ya kita berharap membangun kewaspadaan kita semua, termasuk masyarakat, dan meningkatkan koordinasi serta kolaborasi ya, karena tidak bisa ditangani oleh hanya satu institusi, tapi
termasuk peran masyarakat. Ya, sehingga masyarakat juga terbangun budaya tangguh bencana tadi. Sehingga apabila dapat info, mereka sudah terbiasa melakukan, oh ini kalau banjir minimal tadi sampah, bersihkan selokan, kemudian pohon-pohon yang tinggi sekitar rumah dipangkas. Itu kan hal-hal kecil ya, tapi akibatnya angin kencang tumbang malah rumahnya dan seisinya nantinya. Jadi saling mengingatkan, terus pantau info dari BMKG. Jangan ya. Kita ada Instagram ada info BMKG Bengkulu, kemudian YouTube ada info BMKG Bengkulu, termasuk Facebook dan Twitter. Saya sih rekomendasikan juga Pak, seluruh media yang tergabung dalam Buruh Bengkulu ini harus memasang FDI-nya BMKG. Jadi link BMKG itu harus dipasang juga, bagian daripada linknya mereka ini. Boleh. Bisa nanti sama bakalan banyak nanti tuh yang mungkin kita bisa duduk sama-sama gimana. Saya malah kemarin itu sempat punya inisiatif mau ketemu dengan adminnya Bengkulu Info. Nah, itu temennya nih. Artinya supaya info yang dari kami itu bisa langsung ngeling ke sana. Iya. Kalau udah masuk ke Burung Bengkulu udah ngeling semua. Nah, itu Pak. Jadi kita gratis itu nggak bayar itu. Jadi PR kita itu kan nomor saya nanti kita komunikasi Pak. Ya, agar supaya artinya apa? Semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi, harapan kita kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan juga akan semakin kecil. Artinya kita sekarang mengupayakan agar di setiap kejadian misalnya bencana hidrometeorologi, bencana gempa itu zero victim. Ya nol korban manusia ya. Kita artinya minimal manusianya. Kalau material itu kan bisa dicari ya. Tapi kan nyawa ini yang perlu kita selamatkan. Jadi ganti dulu lagi. Ya mungkin itu ya dari kami, artinya tetap monitor info dari BMKG, jangan termakan isu hoax. Biasanya kalau kejadian pasti ada aja isu-isu yang membelokkan, bukan menenangkan masyarakat, malah bikin nambahin resahnya. Jadi kalau sesuatu terjadi silahkan konfirmasi ke BMKG supaya kita benar-benar dapat info yang memang benar-benar dari sumbernya. Mungkin demikian. Tapi kesimpulan Bang, 2 menit Bang. Tadi ya. Berjalan sekarang. Ya, tadi sebenarnya 2 kesimpulan besar sudah ada ya kan. Kerja bersama, gitu kan. Sama-sama kita bekerja untuk mengatasi banjir kita ini. Karena kalau masing-masing nggak akan ada efeknya lah ke arah sana. Kemudian tadi warning dari BMKG itu menjadi perhatian masyarakat lah untuk menghindari korban jiwa tadi itu. Nah untuk kami di sini BPDAS hanya mengajak kita semua masyarakat juga luas, maka kita tingkatkan lagi budaya menanam kita. Menanam kita karena dengan adanya pertambahan vegetasi tumbuhan tanaman ini juga akan menambah daya serap bumi kita terhadap air hujan. Dan juga kami juga mengajak masyarakat apalagi yang di daerah hulu untuk secara bersama-samalah dengan kami kita kembalikan fungsi tata kelola hutan lindung kita di daerah hulunya. Mungkin itu himbauan dari kami dari BPDAS Ketahun ya. Makasih Pak Beni sama Mbaknya. Iya, Mbaknya tuh disebut Depsi menjerit. Gak mau diganti Depsi mendesah kalau enak yang menjerit ya Pak ya. Banjir. Biar semua orang bangun. Iya, kalau mendesah enggak. Tapi tadi boleh nanti kami link lah ke nanti kita minta link ininya dulu ya. Karena informasi kita up to date. Data AWS tadi Bang, kemarin Pak Dikin ngirim ke saya kan. Itu kan. Itu nanti dia on time. Begitu hujan deras, itu laporan masuk terus tuh kita. Kebetulan kami Forum Bengkulu ini ada bidang masing-masing. Itu bidang viral. Bagian medsosnya ini bisa nanti Mbak kita linkkan ya. Kita linkkan dari BMKG. Nanti orang kan kalau mau mengetahui banjir tuh enggak nih, cari buka dulu nih. Ini akurat nih informasinya. Nanti ini karena hajat manusia banyak. Kita nyari pahalanya di sini. Kamu kan udah banyak dosa, apalagi saya lah. Saya tempat mau orang-orang dosa kayak gini. Gak tahu diri ini orangnya.
Itu nanti coba saya komunikasikan juga sama teman admin info deh. Ya. Iya. Ya Kalau kan? nanti hubungin saya aja nanti. Siap. Biar teman-teman IT dari sana nanti bisa. Siap, Bang. Oke, itu tadi bahasannya kayaknya belum selesai sampai di sini. Karena Kita harus hajatnya belum. mengundang BNPT ya, Iya. Badan Penanggulangan, SAR, ya kan? BPBD. Pokoknya BPBD, sorry. kalau banjir ini nggak cukup 3 kali, kayaknya harus 4 kali. 4 kali. Iya. Diundang lagi. Nggak pernah selesai, Pak. Oh, iya. Jadi kamu maunya 4 kali gitu? Aku lebih dari 4 kali kuat kok. Masih Maksudnya menangani banjir. Kok kamu traveling sih, Bang? Maaf banget. Ini memang Iya, ini joknya Apa? sore ini yang seger. YouTube-nya yang sekendak baik gitu. Terima kasih Bang Husin, makasih Bang. Saya tunggu Bang, Abang bisa dudukkan orang ini bersama-sama Bang. Oh, di RW nanti pasti duduk semua itu. Duduk semua ya. Iya, luar biasa Oke, ya. luar biasa Bang Husin. Biasa di luar ya, Bang? Masih di luar. Ntar malam mau nambah gelar. Makasih Bang Damanik. Salam Makasih, buat Udian. MKG ya. Sudah aja, Teman-teman Bang. MKG semangat terus. Mudah-mudahan badai cepat berlalu ya. Bang Topik, makasih banyak Bang. Wah, ini kehormatan bagi kami Bang, langsung hadir sama Bang Damanik juga dari PWS ya. Iya. Tadi duluan pamit karena udah ditunggu sama pesawatnya. Hebat pesawat yang nunggu beliau. Pesawat yang nunggu beliau. Terus yang tadi ngomong jam Iya, gitu. durasi, ya. Saya pikir kru kita, ternyata Iya. salah. Dia ngetik. Biar nggak Perhatian kelihatan. juga ya, Bang? Itu demi Bengkulu juga dia berangkat itu. Bukan demi aku. Hah? Siapa yang peduli? Jumpa lagi nanti di forum Bengkulu ya. Iya, forum yang Forumnya Pacak Pacak Galo. Galo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.